Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa Fasha Media Center yang kami hormati, waktu memang terasa berjalan begitu cepat. Tidak terasa lebaran sudah tinggal beberapa langkah hari lagi. Seperti saya, anak perantau, tentu di momentum lebaran ini menunggu keseruan satu kegiatan, yakni mudik. Semua tertuju pada aktivitas mudik, tiada lain dan tiada bukan adalah ada upaya untuk menjaga kebersamaan dan persaudaraan dengan teman-teman, tetangga, keluarga, saudara yang selama ini dirasa memiliki peran yang besar dalam hidup perjalanan kita. Ya, sebetulnya mudik lebaran mengajarkan kita untuk mudik sesungguhnya, yaitu pulang ke surganya Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ayah dan ibu kita bernama Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Siti Hawa adalah dua manusia yang pada asalnya mereka berdua hidup di dalam surga. Namun pada akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Hal ini terekam jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 35 dan 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azzallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dalam ayat tersebut Nabi Adam dan istrinya diperintahkan oleh Allah SWT untuk tetap tinggal di surga dengan syarat berpuasa dari salah satu pohon tertentu. Tetapi yang pasti keduanya pada akhirnya makan sesuatu dari pohon tersebut karena hasutan dari iblis, sehingga membuat mereka diturunkan dari surga menuju ke bumi. Oleh karena itu, untuk kembali ke sana mestinya juga kita mulai dengan berpuasa. Berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagai bekal yang cukup agar selamat sampai kelak kita berjumpa di Firdaus, di surganya Allah, dan agar tidak melenceng jatuh ke jurang jahanam. Oleh karena itu, bulan Ramadan merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi segala perilaku negatif, dan berkomitmen untuk menggantinya dengan tindakan yang positif yang lebih baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Selain itu, puasa juga sebaiknya diiringi dengan membawa oleh-oleh bagi keluarga kerabat. Saat kita pulang kampung, tentu kita tidak ingin hanya membawa tangan kosong. Kita berusaha membawa sesuatu yang bisa menjadi kenang-kenangan kepada sanak saudara yang ada di rumah. Saat kita dalam kondisi sehat, penting untuk memperbanyak doa kepada orang tua, guru, saudara, teman-teman yang telah meninggalkan dunia ini. Doa-doalah yang menjadi warisan berharga bagi mereka yang berada di dunia yang lain. Mudik juga merupakan kesempatan untuk memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita lukai dan tinggalkan, sehingga hubungan antara sesama dapat terjalin lebih baik di masa yang akan mendatang. Pemirsa Fasha Media Center yang kami hormati, begitu juga mudik ke surga. Kita perlu mendapat maaf dari pemiliknya. Karenanya kita harus memperbanyak membaca istighfar sebagai sarana kita memohon kepada Allah SWT atas ampunannya. Saban setiap selesai sholat, kita perlu juga melatih untuk membiasakan istighfar terlebih dahulu
Dan tidak kalah pentingnya kita juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasalnya hanya Nabi terakhir itulah yang kelak berhak dan dapat memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamah. Terlebih lagi bagi kita yang tanda kutip sangat jarang sekali untuk melakukan istighfar dan membaca sholawat. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dikutip oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan terekam dalam salah satu kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa puasa dan Al-Quran dapat memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, "Duh Tuhan, Engkau telah mencegahnya dari makan dan syahwat pada saat siang hari, maka syafaatku berikanlah kepada dia." Sementara Al-Quran juga berkata, "Wahai Tuhan, Engkau telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka syafaatkanlah juga aku padanya." Maka kedua-duanya memberikan syafaat kepada orang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim Baihaqi. Lalu, sudahkah kita siapkan bekal untuk mudik ke surga? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.